أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. الحمد لله رب العالمين وأخرج نشكر الله عز وجل نصلي ونسلم على رسول الله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah banyak memberikan kepada kita nikmatnya, dan dengan nikmat itu kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda besar Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, pada siang yang berbahagia ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup bertetangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan kepada tetangga, apakah tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Di dalam ayat tadi yang telah dibacakan, wal jaridil kurba wal jaril junub, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Di dalam tafsir Zubdatut Tafsir menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan tetangga yang dekat dan apa yang dimaksud dengan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat ini maknanya kaum muslimin, pendapat yang pertama mengatakan tetangga yang dekat itu ya jaraknya dekat. Pendapat yang kedua adalah tetangga dekat maknanya adalah tetangga yang memiliki hubungan keluarga dengan kita. Kemudian makna yang ketiga adalah tetangga yang dekat maknanya orang yang beragama Islam. Kemudian apa yang dimaksud dengan tetangga yang jauh? Makna yang pertama adalah ya memang jaraknya jauh. Kemudian yang kedua, makna tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita. Kemudian makna yang ketiga, tetangga yang jauh adalah tetangga yang non muslim, tidak beragama Islam. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita tetap berbuat baik kepada tetangga maupun yang dekat ataupun yang jauh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu kesempurnaan iman adalah berbuat baik dengan tetangga. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan bertetangga yang sering banyak berkomunikasi dengan tetangga adalah kaum ibu-ibu. Maka Rasulullah senantiasa memberikan nasihat dan wasiat kepada muslimah sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya nisa'al muslimah, wahai perempuan-perempuan muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nasyatin. Wahai perempuan muslimah, janganlah kalian menganggap remeh suatu pemberian kepada tetangga yang lain, walaupun itu hanya pemberian kuku kambing saja, kata Rasulullah. Maknanya kaum muslimin, apapun yang kita berikan kepada tetangga kita sesuai dengan kemampuan kita, kita berikan kepada mereka, maka besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita memberikan kuku kambing saja. Apa makna kuku kambing di sini? Sebagaimana yang kita ketahui, kuku kambing itu qalilul minal laham, sangat sedikit dagingnya. Walaupun itu dianggap remeh oleh orang banyak, tetapi ketika kita berikan kepada tetangga dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kita, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, salah satu hal yang membuat ada keterkaitan kita dengan tetangga adalah tentu salah satu caranya adalah saling berbagi. Maka Rasulullah wasiatkan kepada Abu Zar. Abu Zar mengatakan, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, idza tabakhta maraqan, apabila engkau hendak memasak sup, fa'aksir ma'aha, maka banyakkanlah kuahnya. Tengoklah tetanggamu dan berilah ia dengan cara yang baik. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika hendak kita ingin memasak sesuatu, maka banyakkanlah lauknya, banyakkanlah sedikit. Kalau tak mampu baru kita tambahkan kuahnya dan kita berikan kepada tetangga dengan cara yang baik. Besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, sebuah cerita dari Imam Sahal Al-Tustari. Imam Sahal memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu hari, jamban atau toilet dari tetangga yang beragama Majusi ini bocor sehingga jatuh ke rumah Imam Sahal Al-Tustari. Maka Imam Sahal tak pernah marah, Imam Sahal tak mendongkol dan tidak melaporkan kepada tetangganya ini. Ia bersihkan setiap hari kotoran yang jatuh ke dalam rumahnya. Dan ini berlangsung selama 1 tahun kaum muslimin. Setelah 1 tahun, Imam Sahal mulai sakit dan ia merasa ajalnya sudah dekat. Barulah ia panggil tetangganya yang beragama Majusi ini, menjelaskan bahwa jamban atau toiletnya sudah bocor selama 1 tahun. Lalu tetangga yang beragama Majusi ini mengatakan, kenapa engkau beritahu sekarang, kenapa tidak setahun yang lalu? Maka Imam Sahal mengatakan, saya sabar dengan semua ini, saya menghormatimu dan saya tak pernah mendongkol kepadamu wahai tetanggaku. Tapi jikalau seandainya saya sudah wafat, sudah meninggal, saya khawatir ahli warisku nanti marah kepadamu dan terjadi perkelahian di antara kalian, dan itu yang saya tidak inginkan. Maka melihat hal itu, tetangganya yang beragama Majusi ini takjub dengan kesabaran dan ketabahan dan sifat dari Imam Sa'ad Al-Tustari. Maka ia pun masuk Islam dengan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu seharusnya kita banyak melihat sejarah kehidupan para ulama terdahulu,
sehingga bisa kita jadikan qudwah, kita jadikan uswah teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia, maka oleh karena itu, dengan terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan bertetangga, tentu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan kita mencari aib tetangga kita, jangan mencari-cari hal yang mana tetangga merahasiakan hal itu kepada kita. Tampakkan wajah sedih kita dikala tetangga mendapatkan musibah, tampakkan wajah bahagia kita ketika tetangga sedang bahagia. Ketika tetangga mendapat musibah kita bantu, ketika meninggal dunia kita iringi sampai rumah terakhirnya, maka insya Allah akan tercipta kehidupan bertetangga yang harmonis, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu besar ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi tetangga yang tidak bisa melakukan kebaikan kepada tetangga lainnya. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, laisal mu'min, tidak beriman, kata Rasulullah, alladhi yashba' wa jaruhu ja'i', orang yang kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Laisal mu'min, tidak beriman orang seperti ini. Tentu kaum muslimin, tetangganya yang lapar ini menandakan tidak adanya komunikasi antara dirinya dengan tetangganya, sehingga ia tak tahu bagaimana keadaan tetangganya. Laisal mu'min, tidak beriman, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita, la yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga, man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang yang tidak bisa membuat aman tetangganya karena keburukan-keburukannya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Kemudian terakhir Rasulullah menjelaskan, tetangga yang menzalimi tetangganya yang lain, sehingga tetangganya pindah rumah karena keburukan-keburukannya, maka Rasulullah mengatakan halakah, ia akan binasa, masuk neraka. Maka begitu besar ancaman Allah dan Rasulnya bagi orang yang tidak bisa berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama, laisal mu'min, tidak beriman. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Halaka, binasa, masuk neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita mencoba dan mengulang kembali hubungan kita dengan tetangga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan keberkahan kita, baik dalam keluarga kita dan juga dalam kehidupan bertetangga. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.